Kesalahan yang kesembilan, yaitu tidak membaca doa istiftah. Sebagian kaum muslimin ada yang ketika mereka sholat langsung membaca Al-Fatihah tanpa membaca doa istiftah. Di antaranya subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Albani. Ini pun tentang bermacam variasi doa iftitah sudah kami bahas pada pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini hukumnya sunnah, membaca doa istiftah ini hukumnya sunnah, namun ini pun merupakan bentuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi tentu saja pahalanya besar. Taib, kita masuk kesalahan yang ke-10 dari 40 kesalahan, yaitu tidak membaca ta'awudz. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum membaca Al-Fatihah ini disunahkan untuk berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan variasi membaca isti'adah ini pun sudah dibahas pada pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesalahan yang ke-11 adalah tidak membaca Al-Fatihah dengan benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari nomor 756 dan Muslim nomor 394. Maka faedahnya bagi seorang imam terutama, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya mempelajari ilmu tajwid, terutama dasar-dasar membaca Al-Fatihah. Jangan sampai kesalahan mengubah makna sehingga dapat membatalkan bacaan. Lalu kemudian kesalahan yang ke-12, yaitu terburu-buru ketika ruku. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ruku ini kata para ulama tentu saja ini harus dilakukan dengan tenang, tidak boleh terburu-buru. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang salatnya buruk, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah hingga engkau benar-benar tenang. Hadis riwayat Bukhari nomor 793. Nah, barusan ini kesalahan yang keberapa? 12. Oh, berarti yang ke-13 takut sial ya, nggak usah disebutin. Langsung ke 14 gitu ya? Tatoyur ya. Taib, kesalahan yang ke-13, yaitu punggung tidak lurus ketika ruku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika ruku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kepala terlalu tinggi dan tidak pula terlalu menundukkannya, tetapi di tengah. Ini sudah dipraktekkan juga dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 498. Dan para ulama pun menjelaskan bahwa punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ruku itu seperti meja. Seperti meja. Artinya kalau diletakkan air, ya, contoh diletakkan air dalam gelas itu tidak akan tumpah. Air dalam mangkok tidak akan tumpah. Nah, kalau jemaah mau cek sudah lurus atau tidakkah punggung ketika ruku, maka coba suruh seseorang untuk meletakkan mangkuk yang diisi air. Jika tumpah, maka dipastikan punggungnya itu belum lurus, ya, kecuali jika yang punya udur, ya, seperti penyakit encok, nyeri cangkeng, ya. Lalu jemaah kesalahan ke-14, tidak membaca dzikir ruku. Dzikir ini jemaah minimal dibaca 1 kali. Contohnya subhana rabbiyal azim 1 kali boleh. Minimal satu kali.
Yang sempurna 3 kali. Ustadz 4 kali, 5 kali nah boleh. Lebih dari 3 kali juga boleh. Yang dilarang itu sampai tidak membaca zikir. Sebagaimana ini yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Lalu jemaah kesalahan yang ke-15, yaitu tidak sempurna ketika i'tidal. Di mana sebagian orang mereka langsung turun menuju sujud. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tidal beliau berdiri tegak sampai seluruh persendiannya itu kembali sempurna. Jadi jangan bungkuk, kecuali kalau memang bungkuk. Kalau bisa ditegakkan, tegak ketika i'tidal. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun pernah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri begitu lama ketika i'tidal, sampai-sampai kami mengira bahwa beliau lupa. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal i'tidalu minar ruku'i ruknun min arkanis shalah. I'tidal setelah ruku merupakan salah satu rukun salat. Fayajibu ayya'tadilal insanu qa'iman. Karena itu wajib bagi seseorang untuk berdiri tegak. Wa ayyatma'inna fi hadal qiyam, melakukan tu'maninah dalam berdiri tersebut. Wa ya'ti bidzikril warid, lalu membaca zikir yang diajarkan. Zikir-zikir ini pun disebutkan dalam kajian sifat salat Nabi, ini ada beberapa variasi. Nah, ini disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti. Lalu kesalahan yang ke-16, turun menuju sujud seperti unta, yaitu menjatuhkan badannya ke lantai dengan keras, jeduk gitu ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah ia turun kama yabruk al-ba'ir, sebagaimana turunnya unta. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 840, An-Nasa'i nomor 1091. Para ulama berbeda pendapat apakah mendahulukan tangan atau lutut. Ada enggak yang mendahulukan tangan ketika hendak turun ke sujud? Ada. Yang mendahulukan lutut? Ada. Nah, ulama berselisih pendapat. Yang paling penting tidak boleh menjatuhkan diri dengan kasar. Artinya tetap menjaga ketenangan. Jazakumullahu khairan.